Pernahkah Anda berpikir mengapa, seiring bertambahnya usia, terkadang tampak lebih mudah untuk membiarkan hal-hal tertentu terjadi daripada terjebak dalam setiap perselisihan? Apakah ini merupakan tanda kebijaksanaan atau taktik yang bijaksana untuk menjaga ketenangan dan kehormatan kita? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa memilih untuk tidak menanggapi dalam situasi tertentu, berpura-pura tidak memperhatikan sesuatu, bisa menjadi manifestasi tertinggi dari kekuatan dan kebijaksanaan? Dalam video ini, kami akan menganalisis 7 situasi yang relevan di mana menjadi terganggu bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan tindakan kehati-hatian yang mendalam. Ini bukan hanya tentang nasihat, tetapi tentang strategi hidup berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dan kecerdasan emosional. Dengan menyimpulkan materi audiovisual ini, Anda akan mengasimilasi pengetahuan substansial tentang bagaimana menghadapi situasi tegang dalam lingkungan keluarga dengan elegan, menjaga ketenangan Anda dari penilaian yang tidak menguntungkan, dan menghadapi tantangan kontemporer seperti teknologi dan perbedaan generasi, semuanya tanpa mengorbankan martabat atau keseimbangan batin Anda. Tapi masih ada lagi. Anda juga akan belajar untuk mempertahankan kemurahan hati Anda dari manipulasi, mengapa menonjol di tengah-tengah diskusi dapat menjadi basis terbesar Anda dan bagaimana mengubah pandangan yang diremehkan menjadi sumber daya rahasia. Baik ketika Anda menghadapi keputusan keluarga, kritik atau bahkan debat politik yang sengit. Video ini penuh dengan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan nyata dan nasihat praktis yang akan membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih lengkap dan damai. Bergabunglah bersama kami sampai akhir, karena ajaran terakhir akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tindakan kebijaksanaan yang diam-diam ini tidak hanya bermanfaat bagi Anda, tetapi juga meninggalkan warisan kebesaran dan kekuatan yang langgeng bagi orang-orang di sekitar Anda. Jangan lewatkan sedetik pun, karena kebenaran-kebenaran ini memiliki potensi untuk mengubah cara Anda berkembang dalam hubungan Anda, menghadapi tantangan, dan menjalani proses penuaan. Jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk melakukannya dan menekan ikon lonceng sehingga Anda menerima pemberitahuan setiap kali video baru diunggah. Bantuan Anda sangat berharga bagi saya. Dan jika konten ini bermanfaat bagi Anda dapat membantu saya mengajak lebih banyak orang untuk memberikan suka dan membagikannya. Jika Anda menyukai topik video ini, tuliskan di kolom komentar. Jika Anda tidak menyukainya, tulis 0 agar saya tahu bagaimana saya dapat meningkatkan dan membuat video yang lebih Anda sukai. Sekarang mari kita mulai. 1. Ketika kerabat membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan Anda. Adalah suatu kenyataan bahwa, ketika kita bertambah tua, kerabat kita, seringkali dengan niat baik, dapat mulai membuat keputusan untuk kita tanpa mempertimbangkan kita. Mungkin saja mereka percaya bahwa mereka menjaga kesehatan kita, mengelola sumber daya ekonomi kita, atau memilih tempat tinggal kita demi kesejahteraan kita. Meskipun motif mereka mungkin kasih sayang dan kepedulian, tindakan ini dapat sangat menyakiti kita, meninggalkan perasaan menyakitkan karena diabaikan dan hilangnya kebebasan. Bagi banyak orang, hal ini terasa seolah-olah suara kita dibungkam secara diam-diam, mengirimkan pesan tersirat bahwa pendapat kita tidak lagi penting. Saya memahami bahwa sangat manusiawi untuk merasa terluka, bahkan tersinggung, dalam situasi seperti itu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mempertahankan otonomi dan kemampuan mereka untuk memutuskan apa yang mereka anggap terbaik untuk keberadaan mereka sendiri? Emosi ini asli dan relevan. Sangat mudah untuk menentang diri sendiri, menegaskan diri Anda dengan keras, menuntut agar Anda memperhatikan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya telah belajar bahwa ada kekuatan dan keanggunan yang luar biasa untuk mundur, menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk tidak bereaksi dengan segera. Terkadang, berpura-pura tidak memperhatikan atau memilih untuk tidak bertarung dalam setiap pertempuran bukan berarti menyerah, melainkan mempertahankan martabat sementara cara yang lebih bijaksana dan refleksif untuk bergerak maju ditemukan. Ketika kita meluangkan waktu sejenak untuk merenung, kita menciptakan ruang yang memungkinkan kita untuk memahami motif yang lebih dalam di balik tindakan mereka.
Mereka berperilaku didorong oleh kasih sayang yang tulus, kegelisahan, atau mungkin ketakutan. Atau apakah mereka juga berurusan dengan kegelisahan mereka sendiri tentang kesejahteraan Anda dan apa yang akan terjadi? Dengan menghindari konfrontasi langsung, Anda memberikan ruang untuk refleksi dan membangun lingkungan yang penuh kepercayaan dan kolaborasi. Daripada menjawab dengan marah dengan mengatakan, "Mengapa Anda tidak memperhitungkan saya sebelumnya?" Cobalah untuk membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan. Saya menyadari bahwa Anda gelisah dan saya menghargai kekhawatiran Anda. Mari kita duduk dan selesaikan masalah ini bersama-sama. Kata-kata ini mengubah nada, mengubah apa yang bisa menjadi perselisihan menjadi upaya kolektif untuk mengatasi situasi. Pada saat-saat itu, saya teringat akan kebijaksanaan dan kekuatan yang datang seiring bertambahnya usia. Kita telah menjalani berbagai tahap sukacita, kehilangan, kemenangan, dan tantangan, pengalaman yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh anak-anak dan orang yang kita cintai. Dengan menunjukkan toleransi dan meniru dengan tenang, kita membangun ikatan yang lebih harmonis dan melindungi nilai kita. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukainya jika Anda menikmati videonya, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan saran terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. 2. Ketenangan dan keandalan, pengingat yang bijaksana namun mengejutkan. Kami mengirimkan pengingat yang bijaksana namun tegas bahwa kami masih merupakan penyimpan pengetahuan yang luas yang layak dihormati. Memilih untuk mengamati, mendengarkan, dan merespons dengan hati-hati tidak berarti melepaskan kekuasaan Anda atau melepaskan peran Anda dalam percakapan. Sebaliknya, ini adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan yang tenang. Ini adalah tentang menunjukkan, melalui tindakan dan kata-kata yang terukur, bahwa Anda masih merupakan orang yang kuat dan cakap yang selama ini Anda kenal dan cintai. Keharmonisan yang halus antara ketenangan dan kepastian dapat menjadi perisai bagi nilai pribadi Anda, sekaligus mengukuhkan ikatan yang paling berharga. Bagaimanapun juga, kehidupan ini terlalu singkat untuk membiarkan kesalahpahaman merusak hubungan yang telah kita bangun seumur hidup. 3. Ketika seseorang meremehkan keterampilan Anda. Seiring berjalannya waktu dan ketika kita mencapai tahap yang lebih lanjut dalam hidup, hampir tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang mulai menilai kita bukan dari esensi kita yang sebenarnya, tetapi melalui prisma usia kita yang terbatas. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara yang halus dan, terkadang, membingungkan, oleh seorang kasir muda yang ragu-ragu saat menjelaskan kepada kita bagaimana cara menangani layar sentuh seolah-olah kita belum pernah melihatnya. Atau tetangga yang berniat baik yang terburu-buru membantu kita dalam sesuatu yang telah kita kuasai selama beberapa dekade. Bahkan orang-orang terdekat kita, seperti anggota keluarga, tanpa kita sadari, bisa saja menawarkan bantuan yang tidak kita perlukan, dengan asumsi bahwa intervensi mereka penting hanya karena usia kita. Momen seperti itu bisa menyakitkan, membuat Anda merasa diremehkan atau diremehkan, bahkan ketika niatnya baik. Wajar jika Anda ingin meniru dan menunjukkan bahwa Anda salah. Anda bisa merasakan sedikit tantangan, sebuah kebutuhan untuk menunjukkan bahwa Anda masih kompeten, cerdas dan mandiri seperti biasanya. Dan, sejujurnya, siapa yang tidak mau? Pada akhirnya, keberadaan Anda telah menjadi tanda ketertarikan dan semangat, dan wajar jika Anda merasa terluka ketika orang lain tidak menghargainya. Namun demikian, disinilah pengalaman yang terkumpul selama bertahun-tahun menjadi sangat berharga. Kekuatan sejati tidak ditemukan dalam perjuangan terus-menerus untuk memvalidasi nilai Anda, tetapi dalam keyakinan yang tenang tentang siapa diri Anda sebenarnya. Ketika Anda mengenali nilai diri Anda sendiri, pendapat orang lain akan kehilangan pengaruhnya terhadap Anda. Ketika seseorang meremehkan kemampuan Anda, hal ini biasanya mengungkapkan lebih banyak tentang persepsi mereka yang terbatas daripada bakat Anda yang sebenarnya. Kata-kata mereka mencerminkan bias mereka sendiri atau kurangnya pengalaman, bukan kenyataan.
Daripada bereaksi dengan kemarahan, pertimbangkan cara lain untuk mengatasi situasi tersebut. Bayangkan seseorang menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana kepada Anda secara mendetail, dengan asumsi bahwa Anda tidak akan memahaminya. Bagaimana jika, alih-alih mengoreksinya atau menunjukkan hal yang sebaliknya, Anda hanya tersenyum dan mengatakan, "Saya sangat menghargai penjelasan Anda dan waktu yang Anda luangkan." Tanggapan yang baik ini tidak hanya merupakan sikap sopan santun, tetapi juga merupakan tanda yang bagus untuk keamanan pribadi Anda. Dengan tidak menempatkan diri Anda dalam posisi defensif, Anda sepenuhnya mengubah situasi. Anda tetap tenang, pemilik tindakan Anda dan tanpa kehilangan ketenangan Anda. Selain itu, membiarkan orang lain meremehkan Anda terkadang dapat membawa kejutan yang menyenangkan. Orang yang sama yang mengira Anda tidak bisa menggunakan teknologi mungkin akan kagum melihat Anda berkomunikasi melalui panggilan video dengan cucu Anda atau mengelola rekening bank Anda secara online tanpa masalah. Momen-momen kompetisi yang tenang beresonansi dengan kekuatan yang lebih besar daripada argumen atau reaksi impulsif apapun. Mereka secara halus menantang hal-hal klise dan mengingatkan kita semua, termasuk Anda, akan besarnya kemampuan Anda. Ini bukan tentang menyerah pada narasi palsu orang lain, ini tentang memilih pertempuran Anda dan menunjukkan kekuatan Anda sesuai dengan aturan Anda sendiri. Jangan abaikan kekayaan hidup Anda. Anda telah mengatasi tantangan, merayakan kemenangan, dan menghargai kebijaksanaan yang tidak dapat dihapus oleh penghinaan sesaat. Pengalaman-pengalaman tersebut terukir dalam batin Anda, sebuah kesaksian nyata akan ketangguhan dan potensi Anda. Apabila Anda menanggapi situasi ini dengan kesederhanaan dan keanggunan, Anda mengirimkan pesan yang kuat, usia bukanlah sebuah batasan, tetapi sebuah cap kehormatan, sebuah bukti kehidupan yang dijalani dengan baik. Yang terpenting, ingatlah ini, Anda tidak perlu membuktikan apapun. Hidup Anda, tindakan Anda, dan pencapaian Anda sudah berbicara untuk Anda. Orang lain mungkin meremehkan Anda, tetapi dugaan mereka tidak mendefinisikan Anda. Dengan memilih kedamaian daripada sikap defensif, keanggunan daripada frustrasi dan kepercayaan diri daripada rasa tidak aman, Anda mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa nilai Anda tidak dapat dipatahkan. Anda berada di sini bukan untuk memenuhi harapan orang lain selain harapan Anda sendiri, dan kebenaran itu membebaskan. 4. Ketika ketegangan atau diskusi keluarga muncul. Keluarga, tanpa diragukan lagi, merupakan salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup, tempat yang aman penuh kasih sayang dan kedekatan. Namun, sama seperti memenuhi kita dengan kebahagiaan, keluarga juga dapat menjadi sumber penting dari penderitaan emosional, terutama ketika perselisihan dan ketegangan muncul. Di usia tua, saat-saat perselisihan ini bisa terasa lebih sulit untuk diatasi. Anda mungkin pernah mengalami perselisihan dalam keluarga, ada yang hanya sesaat dan ada juga yang berlangsung selama bertahun-tahun. Mungkin mereka adalah saudara yang mengungkit luka lama atau generasi baru yang berdebat tentang nilai dan sudut pandang yang berlawanan. Ketidaksepakatan, baik dendam yang sederhana maupun dendam yang mengakar kuat, dapat memengaruhi Anda secara emosional dan mengganggu ketenangan yang sangat Anda hargai. Sebagai anggota keluarga tertua, Anda memiliki peran tunggal dan, seringkali, rumit. Orang-orang biasanya datang kepada Anda untuk meminta nasihat, dukungan, atau bahkan untuk mengonfirmasi perspektif mereka dalam diskusi. Anda mungkin merasa seperti berjalan di atas es yang tipis, mempertahankan kasih sayang dan dukungan Anda kepada setiap anggota sementara Anda ingin menjaga keharmonisan di dalam kelompok. Namun, kebijaksanaan sejati tidak terletak pada campur tangan dalam setiap perselisihan, tetapi dalam membedakan kapan partisipasi Anda akan berguna dan kapan lebih baik membiarkan konflik diselesaikan tanpa campur tangan Anda. Ketika konflik muncul, adalah hal yang umum untuk merasakan dorongan untuk memaksakan sudut pandang kita, berharap untuk menyelesaikan situasi dari pengalaman kita. Namun, praktik menunjukkan bahwa intervensi yang tergesa-gesa dapat memperburuk ketegangan.
Di sisi lain, menumbuhkan keterikatan yang bersahabat dan mempertahankan sikap tenang, bahkan sesuatu yang acuh tak acuh, bisa menjadi taktik yang jauh lebih efektif. Hal ini tidak berarti tidak tertarik, tetapi memilih pendekatan yang mendorong keharmonisan. Ungkapan sederhana seperti, ini menunjukkan bahwa hal ini penting bagi Anda. Saya yakin bahwa Anda akan menemukan solusi bersama yang memiliki fungsi ganda, yaitu memvalidasi perasaan Anda dan, pada saat yang sama, dengan lembut mengarahkan mereka menuju resolusi tanpa terlibat secara langsung. Dalam situasi sulit seperti yang Anda alami, objektivitas Anda bisa menjadi sumber daya yang berharga. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengingatkan orang yang Anda cintai tentang kebenaran penting yang sering diabaikan di tengah-tengah ketegangan. Ikatan keluarga jauh lebih penting daripada memaksakan diri Anda dalam sebuah diskusi. Seiring berjalannya waktu, Anda telah menyaksikan bagaimana ketidaksepakatan yang paling serius sekalipun akan memudar. Apa yang hari ini tampak transendental, besok mungkin tidak terlalu penting. Dengan memilih untuk tidak membenamkan diri dalam detail, Anda menjaga ketenangan Anda dan, dengan kebijaksanaan, Anda memandurakan kerja Anda menuju visi yang lebih konstruktif dan rekonsiliasi. Sikap ini tidak menyiratkan ketidaktertarikan, tetapi kasih sayang yang mendalam. Anda telah menyaksikan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh ketidaksepakatan yang tidak terselesaikan dalam ikatan keluarga dan Anda menghargai nilai pengampunan dan empati yang tak tergantikan. Dengan mengambil peran sebagai penonton yang tenang, Anda memberikan contoh kesabaran dan keanggunan. Kehadiran Anda menjadi pengaruh yang bijaksana namun kuat yang mendorong keluarga Anda menuju penyembuhan tanpa memaksakan kriterianya. Sementara Anda melewati saat-saat yang sulit ini, Anda juga menjaga kesehatan emosional Anda. Ada kebijaksanaan dalam mengakui bahwa tidak semua konflik membutuhkan intervensi Anda dan, seringkali, ketenangan ditemukan ketika melepaskan apa yang lepas dari kendali Anda. Perbedaan dalam ikatan keluarga bisa saja muncul, namun hal tersebut tidak harus menjadi pusat ingatan Anda di dalamnya. Sebaliknya, hal ini memungkinkan warisan Anda menjadi kasih sayang, persatuan dan ketenangan. Hal ini bertindak sebagai pilar yang membuat semua orang tetap bersama, bahkan di masa-masa sulit. Pada akhirnya, ketika badai berhenti, dan selalu berakhir, yang akan bertahan adalah kasih sayang dan hubungan yang membuat keluarga tak ternilai harganya. Dan itu, orang tua terkasih, adalah hadiah yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang memiliki pengalaman dan kebijaksanaan seperti Anda. Saya telah mencoba mempertahankan struktur dan nada teks aslinya, selama saya menggunakan sinonim dan sedikit merestrukturisasi kalimat untuk menghindari pengulangan kata dan frasa. 5. Ketika Anda menghadapi teknologi yang tidak Anda pahami. Saat ini, teknologi terlihat seperti bidang yang sama sekali asing, angin puyuh transformasi yang memusingkan, yang tampaknya mustahil untuk diasimilasi dalam beberapa tahun. Ponsel pintar, aplikasi, dan platform digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Perangkat yang dikendalikan dengan suara, sistem rumah yang terhubung, dan bahkan kecerdasan buatan telah menjadi elemen penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi banyak orang yang berusia 30-an, perkembangan yang tak henti-hentinya ini bisa terasa seperti bahasa yang tidak dikenal, longsoran hal baru yang tak terbendung yang bisa membuat mereka merasa bingung dan terisolasi dari dunia. Tetapi saya ingin memperjelas hal ini, tidak ada yang perlu dipermalukan karena merasa demikian. Teknologi berkembang dengan kecepatan yang melebihi apa yang dapat diantisipasi oleh kita semua, dan ini bukan tentang seberapa tajam pikiran Anda, tetapi tentang mencoba untuk mengikuti panorama dalam transformasi konstan yang dapat melampaui bahkan yang paling berpengalaman dalam teknologi. Bagi kita yang tumbuh di dunia yang jauh lebih sederhana, di mana telepon hanya digunakan untuk menelepon, tanpa aplikasi, tanpa internet, hanya untuk mengobrol, bisa dimaklumi jika kita merasa kehilangan arah. Namun, sungguh menenteramkan melihat betapa banyak di antara kita yang masih mau menerima novel ini, meskipun kelihatannya sangat menantang.
Renungkanlah hal ini, kita telah menyaksikan periode transformasi yang luar biasa. Kita telah mengatasi konflik perang, ketidaksetaraan sosial, dan perjuangan untuk kesetaraan. Kita telah membentuk keluarga, mengembangkan karir profesional, dan menyesuaikan diri dengan planet ini dengan cara yang mungkin tidak akan pernah dipahami sepenuhnya oleh generasi termuda. Oleh karena itu, ketika teknologi menyulitkan kita untuk maju, hal itu bukanlah indikator kecerdasan atau bakat kita, tetapi hanya sifat dari lingkungan yang terus berubah dengan kecepatan yang tidak dapat diprediksi. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak kita kuasai, mudah untuk merasa malu dan jatuh ke dalam perangkap dengan menganggap bahwa kita terlalu tua atau kita salah tempat. Tapi itu adalah cara berpikir yang salah. Ada kekuatan yang luar biasa dalam menerima hal yang tidak diketahui dengan kerendahan hati, keanggunan, dan sentuhan humor. Meminta bantuan bukanlah hal yang buruk, bahkan jika Anda sudah membaca petunjuk atau melihat tutorial. Bayangkan meminta cucu Anda untuk memandu Anda menggunakan aplikasi baru, meskipun Anda sama sekali tidak memahaminya. Fakta sederhana untuk mengatakan hal ini agak sulit bagi saya. Anda bisa membantu saya menciptakan suasana kedekatan. Ini bukan tentang menunjukkan ketidaktahuan, tetapi tentang membiarkan orang lain menonjol, merasa dihargai dan berbagi pengetahuan sehingga ikatan di antara keduanya diperkuat. Ada sesuatu yang sangat indah tentang bagaimana meminta bantuan dapat menjadi sebuah hadiah, tidak hanya bagi Anda, tetapi juga bagi siapapun yang memberikannya. Kaum muda seringkali menemukan kepuasan yang luar biasa ketika mereka dapat mengajar atau membimbing orang yang lebih tua. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk merasa berguna, untuk menyebarkan kebijaksanaan mereka dan membangun jembatan antar generasi. Momen-momen kecil yang mungkin terlihat tidak penting, adalah momen-momen yang dalam jangka panjang akan menjadi kenangan berharga, momen-momen sukacita, pembelajaran bersama, dan rasa saling menghormati. Momen-momen itulah yang benar-benar berarti, momen-momen yang membuat kita merasa terhubung melampaui perbedaan usia, pengalaman, dan pengetahuan. Namun, jujur saja, akan ada saat-saat ketika Anda tidak memahami teknologi yang ada di depan Anda, dan itu tidak masalah. Adalah baik untuk menyadari bahwa Anda bingung dan mengalami frustrasi adalah hal yang baik. Namun, ketika hal itu terjadi, cobalah untuk mengadopsi sikap keingintahuan alih-alih frustrasi. Bukalah hati Anda terhadap gagasan ini. Dengan merenungkannya dengan cara ini, sepanjang hidup saya telah memperoleh pengetahuan yang berbeda, yang merupakan tantangan lainnya. Cara berpikir seperti ini tidak hanya meningkatkan suasana hati, tetapi juga menghibur diri Anda sendiri dan orang-orang di sekeliling Anda, mengingatkan Anda bahwa usia bukanlah halangan untuk berkembang. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi kurang mampu daripada Anda, tetapi tentang menunjukkan kesediaan Anda untuk beradaptasi dan keberanian Anda untuk menghadapi sesuatu yang baru dengan semangat petualangan. Dan ketika Anda membebaskan diri Anda dari tekanan untuk mendominasi setiap teknologi baru yang muncul, Anda menghilangkan beban ekspektasi yang tidak realistis dari atas. Anda akan mendapatkan kembali waktu, energi, dan antusiasme Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti kasih sayang yang Anda berikan kepada orang yang Anda cintai. Ingatlah bahwa teknologi hanyalah sebuah alat, bukan cerminan dari jasa Anda, kebijaksanaan Anda, atau nilai pribadi Anda. Ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya tidak boleh mendominasi setiap perangkat atau perangkat lunak, tetapi untuk belajar menggunakan alat ini untuk memperkaya hubungan interpersonal Anda. Menjalin ikatan dan mengalami keindahan hidup dalam semua manifestasinya. Apakah itu percakapan video dengan kerabat, pencarian cepat untuk informasi online, atau sekadar menjelajahi situs web, teknologi memungkinkannya menjadi pendukung, bukan penguasa. Dan dalam prosesnya, teknologi memungkinkan Anda untuk bersenang-senang, memberi petunjuk dan mendukung orang lain. Karena, pada akhirnya, bukan perangkat yang memberi makna pada kehidupan,
tetapi orang-orang yang terhubung dengan kita, hubungan yang kita bina, dan kenangan yang kita ciptakan bersama. 6. Ketika seseorang mengkritik pilihan atau gaya hidup Anda. Seiring berjalannya waktu, eksistensi menjadi sebuah karya seni yang unik dan beragam, yang dibangun dari banyak pilihan, beberapa berisiko, yang lain berhati-hati. Tetapi semuanya sangat pribadi dan eksklusif milik Anda. Penentuan ini mencakup setiap aspek kehidupan Anda, bagaimana Anda menginvestasikan uang yang telah Anda capai dengan begitu banyak usaha, makanan yang Anda gunakan untuk menyehatkan tubuh Anda, pakaian yang Anda putuskan untuk dikenakan dan bagaimana Anda memilih untuk menghabiskan hari-hari Anda. Semua itu menunjukkan siapa Anda, apa yang Anda hargai dan semua yang telah Anda alami dalam perjalanan panjang yang disebut kehidupan ini. Dan, meskipun pilihan-pilihan ini sangat pribadi, akan selalu ada orang yang merasa perlu untuk memberikan pendapat mereka tanpa diminta. Entah itu tentang cara Anda mengelola uang, pola makan, cara hidup, atau aspirasi Anda, penilaian ini bisa terasa seperti gangguan dan menimbulkan stres. Bahkan ketika hal itu disampaikan sebagai perhatian atau niat baik, kritik dapat menyakitkan, bahkan secara halus menunjukkan bahwa kriteria Anda salah atau tidak sesuai. Dan jujur saja, sulit untuk tidak merasakan dampak dari kata-kata Anda, terutama jika kata-kata tersebut berasal dari orang yang Anda hargai atau cintai. Namun, inilah kebenaran yang telah Anda pelajari setelah bertahun-tahun hidup, setelah melewati masa-masa baik dan buruk, kesuksesan dan kemalangan. Keputusan Anda adalah milik Anda dan hanya milik Anda, dan keputusan itu sepenuhnya valid. Semua itu adalah hasil dari pengalaman Anda, kegembiraan, kesedihan, pembelajaran, dan perkembangan pribadi Anda. Tidak ada seorang pun yang pernah berada di posisi Anda, tidak ada seorang pun yang pernah menjalani hidup Anda, sehingga tidak ada yang berhak menilai pilihan Anda, tidak peduli seberapa baik pun nasihat Anda. Dalam menghadapi kritik, wajar jika kita mempertanyakan apakah perlu mempertahankan pilihan kita. Namun, seringkali, jawabannya adalah tidak. Energi yang diinvestasikan untuk bernalar dan membenarkan setiap langkah bisa jadi lebih melelahkan daripada sekadar menerima dan hidup sesuai dengan keyakinan kita. Ada kebijaksanaan yang luar biasa dalam meninggalkan kebutuhan untuk memberikan penjelasan, untuk mempertahankan setiap tindakan dalam menghadapi mereka yang gagal untuk mengerti. Terkadang, jawaban terbaik bukanlah perdebatan, tetapi sebuah senyuman yang tenang dan ucapan yang lembut. Saya tidak berpikir seperti itu, bahkan ketika kita tahu bahwa kita telah menganalisa setiap aspek. Ini bukan tentang tunduk pada cara pandang orang lain, tetapi tentang menghargai ketenangan batin Anda dan melindunginya dari pertengkaran yang tidak perlu. Anda mengambil kendali atas kisah Anda dengan cara yang tegas namun damai, dengan menyatakan bahwa Anda tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk menjalani kehidupan yang telah Anda bangun dengan hati-hati. Pada titik ini dalam hidup, Anda telah mendapatkan hak untuk menjadi diri Anda sendiri dengan cara yang otentik. Anda telah hidup cukup lama untuk memahami bahwa kegembiraan, ketenangan, dan tujuan Anda berakar kuat pada pilihan Anda sendiri. Biarkan orang lain memiliki pendapat mereka, Anda tidak harus membawa mereka bersama Anda. Sudut pandang mereka dipengaruhi oleh pengalaman mereka sendiri dan mungkin saja mereka tidak akan pernah sepenuhnya memahami alasan di balik keputusan Anda. Dan itu tidak masalah. Anda tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun tentang jalan Anda. Seringkali, kritik muncul karena ketidakpahaman atau perspektif yang terbatas. Seseorang mungkin akan mempertanyakan mengapa Anda mengalokasikan dana Anda untuk perjalanan impian tersebut dan bukannya melindunginya. Apa yang dia abaikan adalah bahwa bepergian membuat Anda bahagia dan memberi Anda pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan uang. Jadi, alih-alih membenarkan diri sendiri dan terlibat dalam diskusi yang tegang, Anda cukup menegaskan dengan kepala Anda, ikuti arus dan alihkan percakapan ke topik yang lebih netral. Anda tidak perlu memberikan penjelasan bahwa keputusan Anda telah direnungkan, atau Anda telah melebih-lebihkan konsekuensinya.
Anda hanya menjalaninya. Setiap tekad, setiap saat, mengungkapkan ketajaman Anda, prinsip-prinsip Anda, dan gagasan Anda tentang siapa diri Anda. Pada tahap kehidupan ini, Anda telah mencapai kebebasan yang luar biasa untuk memprioritaskan kegembiraan, ketenangan dan tujuan Anda di atas segalanya. Ketika Anda merindukan kesendirian karena dunia terasa terlalu berisik atau ketika Anda memutuskan untuk menginvestasikan sumber daya Anda dalam pengalaman dan elemen-elemen yang memberi Anda sukacita, itulah pilihan Anda. Mereka adalah cerminan diri Anda dan itu sudah lebih dari cukup. Mereka tidak perlu divalidasi oleh kriteria orang lain. Jadi, ketika Anda menghadapi kritik, ingatlah kebenaran paling kuat yang Anda ketahui. Anda telah hidup cukup lama untuk benar-benar memahami apa yang penting. Pendapat orang lain yang fana, betapapun niat baik atau khawatirnya, tidak dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan yang telah Anda peroleh selama bertahun-tahun. Apa yang benar-benar bertahan lama adalah eksistensi yang telah Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri, yang telah Anda bina dengan tekad, ketulusan, dan keberanian. Dengan tidak terpengaruh oleh kritik, Anda mendapatkan kembali karunia, sukacita, kemandirian, dan kekuatan batin yang paling berharga untuk hidup sepenuhnya sebagai diri Anda sendiri. Ini bukan tentang membuktikan bahwa orang lain salah, tetapi tentang membuktikan kepada diri Anda sendiri, hari demi hari, bahwa Anda menjalani kehidupan yang setia pada esensi Anda dan sesuai dengan aturan Anda sendiri. Dan itu, sayang, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh kritik dari Anda. 7. Ketika diskusi tentang kebijakan atau keyakinan muncul. Dalam lingkungan yang penuh kegelisahan saat ini, diskusi tentang politik, agama, atau keyakinan yang berakar kuat dapat berubah menjadi pertengkaran sengit dengan konsekuensi yang berkepanjangan. Isu-isu ini, yang sangat terkait dengan semangat, keyakinan dan identitas individu, dapat menimbulkan perselisihan bahkan di antara kerabat dan teman dekat. Saya yakin Anda telah menyaksikannya, mungkin berkali-kali, pembicaraan yang dimulai dengan niat baik. Namun, dengan cepat berubah menjadi perkelahian di mana setiap orang begitu bersemangat untuk memiliki alasan sehingga mereka melupakan apa yang sebenarnya penting. Sepanjang hidup Anda telah menyaksikan bagaimana kepastian suatu generasi seringkali memberi jalan bagi keraguan generasi berikutnya. Dari inisiatif hak-hak sipil hingga perubahan politik saat ini, masyarakat terus berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa segala sesuatu sedang berubah, bisa jadi rumit untuk mengamati makhluk yang kita cintai tenggelam dalam perselisihan ini, terutama ketika kita merasa bahwa pertukaran ini begitu pribadi dan intens. Sebagai seseorang yang telah menjalani metamorfosis selama puluhan tahun, Anda telah memperoleh kebijaksanaan tentang karakter berulang dari diskusi-diskusi ini, semangat, kemarahan, retorika yang penuh gairah, semuanya adalah bagian dari gambaran. Namun Anda juga telah memahami bahwa tidak semua kontroversi layak mendapatkan energi kita. Adalah wajar untuk merasakan keinginan untuk mengekspresikan diri, berbagi visi, dan mengukuhkan kebijaksanaan yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Anda telah mengalami kesuksesan dan kesulitan, pencapaian dan kekecewaan. Keyakinan Anda berakar kuat pada pengalaman Anda dan Anda ingin membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Sebagian besar dari kontroversi ini tidak mengarah pada saling pengertian atau hubungan yang lebih dalam. Lebih sering daripada yang kita inginkan, ini adalah tentang membuktikan siapa yang benar, apapun konsekuensinya. Hal ini bisa sangat membuat frustasi, bahkan memilukan, untuk mengamati bagaimana diskusi ini berkembang, terutama ketika melibatkan orang-orang yang penting bagi Anda. Namun, seiring berjalannya waktu Anda telah mengasimilasi sesuatu yang mendasar, terkadang, diam adalah reaksi paling kuat yang bisa Anda berikan. Alih-alih bergegas ke dalam kontes, bertarung dengan kuku dan gigi untuk mempertahankan postur tubuh Anda bisa kembali dan cukup mengenali intensitas momen tersebut.
Bayangkan diri Anda berada dalam sebuah reuni keluarga di mana si bungsu mendiskusikan isu-isu terkini dengan penuh semangat. Anda mungkin merasa tergoda untuk bergabung dalam perdebatan, meninggikan suara Anda di tengah-tengah pusaran pendapat. Namun, ada alternatif yang lebih bijaksana, yaitu ketenangan. Dengan respons yang tenang dan reflektif, seperti, "Saya menemukan antusiasme Anda yang mengagumkan," Anda dapat dengan terampil mengalihkan percakapan ke arah memori bersama atau masalah yang lebih santai. Anda tidak mengingkari keyakinan Anda hanya menghormati energi yang ada di lingkungan, sambil mempertahankan ketenangan batin Anda. Meskipun kelihatannya tidak penting, namun tekad ini mengandung kekuatan yang besar. Dengan kembali, Anda menyatakan bahwa ikatan interpersonal lebih berharga daripada memaksakan kriteria Anda pada kontroversi apapun. Anda mengingatkan orang lain bahwa kasih sayang, perhatian, dan empati adalah fondasi dari hubungan yang mendalam. Dan terkadang, cara terbaik untuk mempengaruhi orang lain bukanlah melalui pidato yang fasih atau replika yang menggigit, tetapi melalui teladan yang Anda berikan dan cara Anda memutuskan untuk hidup. Ini adalah kebijaksanaan diam-diam yang beresonansi dengan kekuatan yang lebih besar daripada kata-kata. Pada saat-saat itu, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa memiliki akal sehat tidak selalu menjadi tujuan utama. Menjaga keharmonisan, menunjukkan kebaikan, dan menghormati perbedaan adalah aspek yang jauh lebih transendental. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Anda harus selalu diam sepanjang waktu. Akan ada situasi di mana pendapat Anda sangat berharga, ketika cara pandang Anda dapat memberikan kejelasan, empati, atau perspektif baru dalam sebuah percakapan. Namun, keterampilan yang sebenarnya terletak pada kemampuan Anda untuk membedakan kapan Anda harus mengekspresikan diri Anda dan kapan Anda hanya menemani, memberikan dukungan Anda. Melalui tindakan Anda lebih dari kata-kata Anda, dengan mempraktikkan kesederhanaan, Anda membuat kata-kata Anda menjadi lebih relevan ketika Anda memutuskan untuk berkomunikasi. Anda menyimpan energi Anda untuk percakapan yang benar-benar penting, percakapan di mana kebijaksanaan Anda tidak hanya akan didengar, tetapi juga benar-benar berasimilasi. Pada tahap ini dalam hidup, Anda telah mendapatkan hak untuk memprioritaskan ketenangan di atas konfrontasi. Anda telah mengalami pasang surut dan Anda tahu bahwa hubungan yang paling berharga dalam hidup adalah hubungan yang rapuh. Anda telah memahami bahwa, terkadang, kasih sayang yang paling dalam dibuktikan dengan mengetahui kapan harus mengakhiri sebuah diskusi, kapan harus memilih diam dan kapan harus menjaga kehormatan saat itu. Kenyataannya adalah bahwa ketidaksepakatan tentang politik atau keyakinan, betapapun keras atau menindasnya hal tersebut pada saat itu, kehilangan relevansinya dibandingkan dengan transendensi dalam menjaga rasa hormat dan pengertian dalam hubungan Anda. Dengan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kontes ini, Anda mengirimkan pesan, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri Anda sendiri, perdamaian adalah sebuah keputusan dan selalu sepadan. Ini bukan tentang memaksakan kriteria Anda atau menang dalam perselisihan, tetapi tentang mempertahankan sikap menerima, bahkan ketika orang lain menunjukkan diri mereka tidak fleksibel. Kualitas ini, sikap untuk mengatasi keributan dan kebingungan, mencerminkan kebijaksanaan yang telah Anda peroleh dari waktu ke waktu. Dalam lingkungan yang sering dianggap terpecah belah, pilihan Anda untuk memprioritaskan kasih sayang di atas perselisihan adalah pernyataan yang bijaksana namun mengejutkan. Dan, dalam jangka panjang, Anda akan menyadari bahwa kemenangan sejati dalam hidup tidak diraih dalam perdebatan, tetapi dalam ikatan kasih sayang, kepercayaan, dan rasa hormat yang abadi yang kita bina dengan orang-orang yang berarti bagi kita. Ketika seseorang mencoba mengambil keuntungan dari kebaikan Anda. Ketika kita melewati berbagai tahap kehidupan, kebaikan dan kemurahan hati menyatu sebagai dua kebajikan yang paling berharga. Keduanya merupakan kualitas yang berkembang selama bertahun-tahun, dikagumi oleh orang-orang di sekitar kita dan memberi kita perasaan puas dan bermakna dalam hidup kita. Namun,
Terlepas dari keinginan kita untuk melihat hal positif dalam diri orang lain, adalah kenyataan yang menyedihkan bahwa keramahan yang kita tunjukkan dapat membuat kita menjadi rentan. Ada orang yang menafsirkan belas kasihan kita bukan sebagai tindakan kebaikan, tetapi sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kita. Entah itu penjual yang agresif, pendatang baru yang tampaknya tidak tertarik dengan niat tersembunyi, atau kerabat jauh yang membutuhkan bantuan keuangan, mereka seringkali menempatkan kita dalam situasi sulit yang menimbulkan dilema bagi kita. Kita bisa merasa terbagi antara membantu dan melindungi diri kita sendiri tanpa merasa yakin apakah kita terlalu curiga atau apakah hati kita benar untuk mendorong kita untuk berhati-hati. Dan itu tidak masalah. Ini adalah bagian dari realitas emosional yang kompleks yang kita alami seiring bertambahnya usia. Ketika seseorang mencoba memaksa kita untuk memutuskan dengan cepat, baik dalam hal investasi, bantuan ekonomi, atau permintaan yang menarik emosi kita bisa merasa kewalahan, terbuka, dan bahkan merasa bersalah karena merasa ragu untuk memberikan dukungan. Namun demikian, pengalaman yang terakumulasi selama bertahun-tahun mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dipaksa untuk memberikan jawaban langsung, terutama ketika sesuatu menimbulkan ketidakpercayaan pada diri kita. Tidak ada salahnya mengambil jarak dan mengungkapkan, "Saya perlu waktu untuk memikirkannya." Pernyataan sederhana ini bertindak sebagai tembok perlindungan yang kokoh terhadap manipulasi. Hal ini memberi kita kesempatan untuk berpikir jernih, untuk memperhatikan suara hati yang menyarankan kita untuk berhati-hati. Keraguan-raguan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda ketertarikan. Hal ini memberi kita waktu yang diperlukan untuk menganalisis situasi, meminta nasihat jika perlu, atau membiarkan naluri kita memandu kita. Kita tidak perlu merasa terdorong untuk bertindak secara impulsif. Jika seseorang benar-benar peduli dengan kita, mereka akan menghormati kebutuhan kita akan waktu dan refleksi. Sangatlah penting untuk menyadari bahwa menunjukkan keraguan atau kebimbangan tidak membuat kita menjadi kurang cerdas. Sebaliknya, ini adalah ukuran perlindungan. Selama bertahun-tahun, kami telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa untuk menafsirkan orang, untuk memahami ketika ada sesuatu yang tidak sesuai. Pada saat-saat seperti itu, intuisi kita adalah sekutu terbesar kita. Bahkan ketika seseorang bersikap ramah, menawan atau memaksa, pengalaman hidup kita telah memberi kita kemampuan untuk melihat di balik penampilan. Ketika kita sedikit menjauhkan diri dan tidak bertindak dengan terlalu yakin, kita dapat mengendalikan situasi dan memahami alasan sebenarnya mengapa seseorang meminta sesuatu kepada kita. Ini tidak berarti bahwa kita menolak untuk mengulurkan tangan kepada orang lain, tetapi kita memilih kapan dan bagaimana bersikap baik, karena kita tahu bahwa tidak semua orang yang meminta bantuan layak mendapatkannya. Ada garis tipis antara menjadi altruistik dan dimanfaatkan, dan garis itu lebih baik dibedakan dengan waktu dan pengalaman. Kemurahan hati yang sejati didasarkan pada memberi dengan kebijaksanaan. Menurut saya, kedermawanan sejati lahir dari rasa percaya diri dan rasa aman, bukan dari perasaan bersalah atau dipaksakan. Kita dapat memberi kepada orang lain dari kelimpahan, dengan keyakinan bahwa kebaikan kita dihargai dan dihormati. Dan, di atas segalanya, kita dapat menyimpan kemurahan hati kita untuk mereka yang benar-benar pantas menerimanya, untuk mereka yang rasa terima kasihnya mencerminkan kedalaman dari apa yang kita berikan kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, tindakan kebaikan kita akan mendapatkan makna dan kekuatan yang lebih besar, bukan hanya karena kita membantu orang lain, tetapi karena kita melakukannya dengan suatu tujuan dan bukan karena kewajiban. Ketika kita mengarahkan kebaikan kita ke tempat yang benar-benar dapat dihargai, kita tidak hanya memberi makan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa ajaran-ajaran ini bermanfaat, tuliskan angka 3 di kolom komentar agar saya tahu bahwa Anda masih ada di sini bersama saya. Di masa-masa seperti ini, sangat penting untuk mengingat betapa banyak kebaikan kita telah menjadi mercusuar bagi orang lain. Namun,
Cahaya itu berharga dan layak untuk bersinar di tempat-tempat yang akan dihargai, bukan diremehkan. Jadi, ketika seseorang mencoba mengambil keuntungan dari Anda, ingatlah bahwa Anda tidak salah atau kejam karena menunjukkan keraguan pada diri sendiri. Anda hanya mempraktikkan kebijaksanaan, keterampilan yang telah Anda sempurnakan dari waktu ke waktu. Ini bukan tentang memadamkan kemurahan hati Anda, tetapi tentang mengaduk-aduknya dengan kepekaan, niat, dan kehati-hatian. Ketika Anda menghormati hati Anda dan mengambil napas untuk menganalisis setiap situasi, Anda memastikan bahwa kebaikan Anda terus menjadi sumber kekuatan dan bukan kelemahan. Dengan bertindak seperti ini, Anda terus hidup dengan keanggunan, martabat, dan ketangguhan yang selalu menjadi pusat keberadaan Anda. Kebaikan Anda adalah hadiah yang berharga dan harus diberikan kepada mereka yang dengan tulus pantas menerimanya. Lindungi, hargai, dan jangan pernah merasa bersalah karena meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah hal itu dihargai. Kekuatan kebijaksanaan yang diam-diam dalam perjalanan hidup. Usia lanjut tidak berarti menjauh dari dunia, tetapi merupakan kesimpulan yang luar biasa dari segala sesuatu yang telah kita asimilasi, jalani, dan atasi. Ini adalah titik di mana puluhan tahun kegembiraan dan penderitaan, kesuksesan dan kekecewaan terjalin untuk menciptakan mosaik kebijaksanaan, kekuatan, dan introspeksi yang indah. Saat-saat di mana kita memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat kita atau seringkali menunjukkan ketidaktahuan yang disalahartikan. Semua itu bukanlah tanda-tanda kelemahan atau kecanggungan, tetapi manifestasi kebijaksanaan yang mendalam, yang mengakui bahwa, terkadang, ketenangan jauh lebih berharga daripada memiliki akal sehat. Bahwa keindahan hubungan memiliki bobot yang lebih besar daripada godaan untuk memenangkan sebuah diskusi dan bahwa harta karun kehidupan yang sebenarnya adalah kemampuan kita untuk menjaga ketenangan batin, kesejahteraan, dan keharmonisan dengan orang-orang yang kita cintai. Sebuah nilai yang luar biasa diperlukan untuk membuat keputusan untuk mundur atau menjauh pada saat-saat tertentu, sebuah keberanian yang saya pikir masih belum sepenuhnya dipahami oleh generasi baru. Ini bukan tentang kekuatan-kekuatan kasar atau pernyataan yang keras, tetapi tentang kekuatan kebijaksanaan yang bijaksana ketika meninggalkan perselisihan yang tidak lagi menguntungkan kita. Ini adalah kepekaan untuk menjaga energi kita dan menyimpan semangat kita untuk hal yang benar-benar penting dalam permadani besar keberadaan. Ini terdiri dari memilih kesederhanaan kasih sayang dan empati dalam menghadapi kerumitan keserakahan dan ego. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa ini bukan tentang menuntut atau tunduk pada ketidakadilan dalam hidup. Tidak, ini adalah tentang mengatasi situasi tersebut. Untuk merangkul apa yang benar-benar masuk akal bagi keberadaan dan untuk memahami bahwa nilai dan kebenaran Anda tidak bergantung pada pendapat orang lain yang fana atau pada kebutuhan yang mengkhawatirkan untuk selalu benar. Kehidupan yang bereksperimen dengan tujuan dan keaslian akan beresonansi dengan kekuatan yang lebih besar daripada argumen atau pernyataan yang megah. Ketika kita melangkah maju melalui panorama hubungan yang terus berubah, ekspektasi sosial, dan tantangan penuaan yang tak terelakkan, ingatlah ini, kebijaksanaan tidak pernah berisik, sombong, atau sok. Diam dan rendah hati, berakar kuat pada kasih sayang, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Ada sesuatu yang sangat indah dan kuat dalam memilih kapan harus bertindak dan kapan harus mundur, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dengan melakukan hal tersebut, Anda membangun sebuah warisan, bukan berupa pengakuan atau kemenangan yang membanggakan, tetapi berupa anugerah, kasih sayang, dan pengertian. Ini adalah jenis warisan yang menginstruksikan orang lain untuk hidup sepenuhnya dan menghadapi tantangan hidup dengan hati yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu berbicara untuk didengar atau bertarung dalam setiap kontes untuk menjadi pemenang. Terkadang, kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan kita untuk bersabar, menunggu, mendengarkan, dan mengasihi. Oleh karena itu, pada saat-saat ketika kehidupan mendesak Anda untuk bersikap moderat,
ketika kehidupan meminta Anda untuk bersabar, untuk mundur atau bahkan untuk tampil demi ketenangan, ingatlah hal ini. Anda mewakili esensi kebijaksanaan. Anda menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari seberapa tinggi Anda menyatakan postur tubuh Anda, tetapi dari seberapa kuat Anda mempertahankan kebijaksanaan diam dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Dan saya sangat percaya bahwa, pada akhirnya, ini mungkin merupakan ajaran terdalam yang dapat kita serap. Ini bukan tentang mendapatkan persetujuan dunia atau melampaui orang lain, tetapi tentang tetap teguh di saat-saat hening, membiarkan kedamaian batin kita mengekspresikan dirinya sendiri dan mentransmisikan warisan cinta, kekuatan, dan pemahaman yang akan bergema selama beberapa generasi. Ketika merenungkan kekuatan tenang yang menyertai kebijaksanaan dan kedewasaan, saya harap Anda telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keputusan yang kita buat, mulai dari mengalah di saat-saat ketegangan hingga merangkul kesederhanaan kedamaian, dapat membentuk keberadaan kita dengan cara yang luar biasa. Ini bukan tentang kemenangan besar atau memaksakan diri dengan segala cara, tetapi tentang keanggunan, kasih sayang, dan pengertian yang kita kembangkan di dalam diri kita dan bagikan kepada dunia. Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari pengalaman Anda hari ini? Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang paling mempengaruhi Anda. Apakah kekuatan pengendalian diri, relevansi ketenangan batin, atau mungkin keindahan melepaskan ketika sudah waktunya? Saya ingin sekali mengetahui pendapat Anda. Silakan bagikan dalam komentar ajaran apapun yang akan Anda terapkan dalam hidup Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menyukainya, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk menemukan lebih banyak konten reflektif seperti ini. Dukungan Anda sangat berharga bagi kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya berharap dapat membaca refleksi Anda.